Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Saya ada materi sedikit. Kita kembali tadi ingatkan bahwasanya perkara yang penting bagi seorang talibul ilm ataukah orang yang sering mendengar ilmu, maka hendaklah seseorang menyampaikan ilmu tersebut kalau betul-betul dia kuasai. Dalam artian, misalnya dia mau memberi jawaban kepada seseorang pertanyaan apakah ini halal atau haram, maka hendaklah kalau mau menjawab perkara itu halal harus diyakini betul-betul ilmunya walaupun tidak hafal dalilnya. Nah, maka menjawab perkara itu halal, tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Kalau seandainya perkara itu adalah perkara yang haram atau perkara yang syubhat. Demikian juga ya, berfatwa, memfatwakan bahwasanya perkara itu haram, maka jangan sekali-sekali berani-berani menyatakan perkara itu haram, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasanya itu adalah dosa besar karena berfatwa tanpa ilmu. Jadi permasalahannya bukan karena perkara itu, tapi permasalahannya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi. Jangan kamu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyuhan nabi, Allah melarang nabinya untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dari perkaranya adalah menantang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang walaupun dia salat, kalau menyatakan salat itu tidak wajib, maka ini artinya menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an salat 5 waktu wajib, menutup aurat bagi wanita wajib, musik itu haram, akan tapi dia berfatwa bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri hukum padanya. Maka permasalahannya bukan permasalahan perkara itu ringan. Permasalahannya adalah betulkah apa yang Allah berikan di situ. Karena hak menghalalkan dan mengharamkan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak tunggal Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, perkara yang lain, kesalahan yang kadang dilakukan oleh seorang talibul ilm, penuntut ilmu, adalah sombong, ya, takabbur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Jadi ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Nah, orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Para sahabat pada waktu itu bertanya bahwasanya ya Rasulullah, ya ahadun yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanatan. Seseorang suka kalau sandalnya itu indah, cantik dan bagus. Karena kaum muslimin kebanyakannya memahami orang yang sombong itu orang yang berpakaian indah-indah, ya, yang serba bagus, ya, rapi. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan setelah sahabat menyampaikan itu ilahnya, bahwasanya bukan itu orang yang sombong. Bagaimana dengan orang yang bagus sandalnya? Wa thawbu hasanan, dan pakaiannya indah, bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal."
Allah mencintai keindahan. Allah itu Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, Allah itu mencintai keindahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya al-kibru itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan melecehkan dan mencemooh manusia. Ya. Yang dipahami kaum muslimin bahwasanya namanya sombong itu hanya yang kedua, yaitu apa? Mencelah manusia, meremehkan manusia. Orang yang tinggi orang yang tinggi pangkatnya, ya, misalnya wali'adzubillah seorang bupati merendahkan camatnya. Pokoknya camat itu tidak ada nilainya, sehingga apa saja saran dari Pak Camat tidak pernah didengar. Ada camat memberikan saran dan usulan, kamu tak pecat ya, mutasi, ya. Jadi tidak berani. Tapi camat yang tegas, kalau berbahaya ini, misalnya dia seorang pemerintah tapi dia punya takwa, ya dia seperti Umar bin Abdul Aziz, seorang amir, penguasa tapi bertakwa kepada Allah, seorang ulama juga, dia lebih bagus mengorbankan jabatannya daripada lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun diajak oleh bupatinya ke bawah karang nyembelih kambing, ya tidak mau. Ya, minimal dia diam. Nah, cari alasan bagaimana caranya supaya tidak hadir acara di Balak Lumpuah. Nah, demikian. Ya, kemudian namanya al-kibr itu batrul haq. Jangan dipahami batrul haq itu hanya menyatakan saya tidak mau terima apa yang kau sampaikan. Tidak mau melakukan, itu adalah kesombongan. Minimalnya kesombongannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak menyatakan kepada orang yang menasihatinya, saya tidak mau mendengar nasihat kamu karena kamu lebih junior, saya senior kamu. Walaupun dalam hatinya yang ngomong, tapi dia tidak mau menjalankan nasihat tersebut, itu adalah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali nasihat itu berhubungan dengan kemampuan. Ya, saya nasihati kamu haji. Bukan berarti kalau tidak haji sombong. Ya. Kamu saya sarankan begini dan seterusnya. Maka kesombongan itu adalah batrul haq. Kemudian wa ghamtun nas. Ya ini. Ya sering terjadi juga adalah mencelah dan mencemooh manusia. Maka yang dinamakan sombong di sini ditimpa juga oleh para talabul ilm. Ya. Bagaimana tidak dikatakan sombong kalau dia dinasihati oleh temannya, padahal jelas-jelas dia salah, dia gengsi. Ya. Tidak mau menjalankan nasihat tersebut. Nah, kemudian wa ghamtun nas yani ihtiqaruhum. Ghamtun nas yani meremehkan mereka. Wa minal kibriya radduka ala muallimika. Dan di antara kesombongan adalah kamu menolak muallim kamu, pengajar kamu. Wat tatawul yakunu bil lisan wa yakunu bil af'al. Dan sombong di sini, lancang di sini kadang terjadi dengan lisan. Langsung dia ucapkan atau dengan perbuatan. Ya. Seseorang berbuat zalim kepada saudaranya, dia tidak pukul, tapi dia menggunakan kekuasaannya. Anggaplah dia tidak pukul, tapi dia jual tanahnya orang, misalnya Pak Lurah meremehkan Pak RT. Dia tidak menyebut, tapi jelas-jelas punyanya Pak RT. Mau apa kamu? Saya lebih berkuasa. Walaupun tidak ngomong, dia mengambil hak saudaranya. Ya, jelas-jelas dia tahu bahwasanya ini punya dia, tapi dia meremehkan. Nah, ini perbuatan. Seorang santri sombong kepada muallimnya, dia lebih menunjukkan kemampuannya. Bahkan sebahagian mereka mencelah ustadznya karena ustadznya lebih kurang hafalannya daripada dia, sampai dia cerita. Dan itu terjadi dahulu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan santri-santri sekarang tidak demikian. Tapi biasanya zaman semakin belakang itu semakin parah. Nah, ya. Sampai dia cerita kemana-mana. Ayo. Salah baca saja ustaznya dia cerita satu Jogja. Itu kami di Jogja. Nah, mestinya saja ra'aitul muallimah. Kebetulan ustaznya salah baca ra'aitul muallim. Nahu ustaz tidak beres nahunya. Sampai tersebar satu kota. Ya. Mungkin saja salah ucap, dan yang lainnya. Demikian juga, kita jangan sombong dan takabur kepada saudara kita. Sebagian kadang terdengar, walaupun selentingan, dia kan orang baru taklim. Karena dia mau menasihati,
Ya. Dia mau menyampaikan bahwasanya mungkin saja dia salah paham. Padahal jelas-jelas perkara itu. Nah, jelas-jelas perkara itu ini adalah kesombongan. Nah, bagi talabul ilm. Kemudian kata beliau sini, wa aidan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Kamu juga tidak mau menerima, sombong terhadap orang yang memberi faedah kepada kamu. Ini terjadi di kalangan talabul ilm. Dia mendapatkan ilmu dari orang lain. Misalnya dari ustaz satu. Dia gengsi dan menyatakan saya mendapatkan faedah ini dari ustaz ini. Ya. Kata ustaz ini demikian. Ya. Itu sombong. Seolah-olah dia yang mendapatkan di kitab sendiri, padahal enggak. Baru-baru saja dia bertanya, ya. Kemudian itu punya pendapat siapa ya? Punya ustaz ini ya. Enggak mau menyampaikan. Malu. Ini sombong. Ya. Mestinya kamu misalnya kita dapat dari Ustaz Zulkarnain misalnya, ini kata Ustaz Zulkarnain dia dapatkan di kitab ini. Jadi dia seolah-olah menyamarkan bahwasanya oh ini seolah-olah dia sendiri yang cari. Nah, ini kesombongan terjadi di kalangan talabul ilm. Ya. Maka na'udzubillah, ini fitnah. Kemudian kata beliau ini terjadi di sebahagian walaupun tidak semua, kata beliau talabatul ilm. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi istankafa wa lam yaqbal. Apabila diberitahu ilmu oleh orang lain karena orang itu lebih junior dari dia tidak mau menerima. Jelas-jelasnya kebenaran yang disampaikan dia yang salah, tidak mau menyatakan jazakallah khair. Ya. Tapi kadang terucap apa? Ya, nanti saya lihat kembali. Wah, Masya Allah. Saya nanti lihat kembali. Ya. Padahal di rumah sendiri dia tidak punya kitabnya. Jadi mengesankan pertama dia sombong tidak mau menerima, padahal jelas hukumnya. Kemudian yang mengesankan dia punya kitab banyak di rumah. Nanti saya lihat di rumah. Ya. Padahal dari rumah yang telepon ada kitab ini, tidak ada kitab ini, tidak ada. Akhirnya sampai ketemu kembali, gimana hukumnya? Sama tidak apa yang saya dapat? Masih juga. Wah, belum ada kesempatan. Terima saja. Ya. Apa yang disampaikan oleh temanmu itu atau adikmu itu? Dan ini terjadi. Ya. Ini terjadi. Nah, ini terjadi demikian karena beliau ulama besar, rahimahullah, pengalaman berpuluh-puluh tahun mendidik talabul ilm. Nah, mendidik talabul ilm. Kemudian kata beliau, wa taqsiruka 'anil 'amali bil ilmi unwanu hirmanin. Dan kamu tidak mengamalkan ilmu, ya, tidak baiknya kamu mengamalkan ilmu apa yang kamu ketahui itu adalah ya hirman dari mencapai ilmu tersebut. Karena salah satu ya ilmu itu bermanfaat, tanda ilmu itu bermanfaat adalah diamalkan. Dan ini kata beliau adalah nau'un minal kibr. Tidak mengamalkan ilmu adalah salah satu jenis dari kesombongan. Walaupun orang lain tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka tidak mengamalkan ilmu itu adalah salah satu ya tanda atau jenis kesombongan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dalam ucapan syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah bagaikan ya suatu yang berperang, ya. Bagaikan dia itu ya peperangan bagi seorang anak muda yang sombong, muta'ali. Ali atau ala tinggi, tinggi. Ya. Jadi orang yang sombong itu adalah merasa dia paling tinggi. Nah, jadi ilmu itu berlawanan dengan anak muda yang sombong. Bagaimana kalau berlawanan? Ilmu datang, orangnya pergi. Orangnya datang mau mencari ilmu, ilmunya yang pergi. Ya, negatif dan positif. Maka orang yang sombong terkadang dihalangi dari ilmu. Sebagaimana air yang mengalir, banjir itu lawannya apa? Ya, tempat yang tinggi. Ya. Tidak ada air yang naik kalau jalan alami, lain pengecualian mesin ya. Nah, jangan pahami ada mesin sanyo 50 meter ke atas, ya naik ke tempat yang tinggi. Tapi kalau keluar lagi dari pipa pasti turun. Ya, bagaimanapun juga, ujungnya air itu pasti turun. Cari tempat yang rendah, itu usulnya. Ya, jangan bilang saya pokoknya air kemanapun saya bisa terbangkan. Nah, tapi kalau tidak ada lagi tempatnya, pasti kan turun. Demikian ilmu. Ilmu itu akan hilang dan lenyap dari orang yang sombong dan takabur.
Nah, paling minimalnya itu berkah daripada ilmu itu tidak ada pada orang itu, sehingga ilmunya malah menjadikan dia hina dan rendah di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga dia bukan mendapatkan insyaallah ustaz, tapi para ustadznya. Kalau di Makassar, di kampung itu para ustadznya. Ya. Kalau tukang beca, tukang batu ya pantas, kasihan, tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi kalau ustadz itu dilecehkan dan diremehkan di tengah-tengah masyarakat, minimal itu akan diguncingkan, diceritakan kemana-mana kalau dia tidak pernah mengamalkan ilmu yang dia lakukan. Maka kata beliau di sini, ya makna baik ini adalah orang yang sok tinggi, orang yang takabur dan sombong, seperti orang yang belajar silat baru jurus 1 menampakkan bahwasanya dia sudah selesai jurus itu. Nah, kata beliau tidak mungkin mendapatkan ilmu karena ilmu itu adalah berlawanan baginya, seperti air yang berlawanan dengan tempat yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya kesalahan yang dilakukan oleh seorang talibul ilm adalah ta'assub, ya, fanatik buta kepada mazhab dan pendapat-pendapat. Jadi dia fanatik, ya. Dan ini kita maklumi bagaimana fatwa para ulama, ya, Al-Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan yang lainnya menyatakan idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Al-Imam Syafi'i apabila idza stabana, ya, lakal haq, apabila jelas al-haq itu, ya, bagi kamu, kalau saya berfatwa yang bertentangan dengan hadis, dengan al-haq, maka lempar ucapan saya kepada dinding. Nah, kalau dai-dai sekarang yang tidak bertakwa kepada Allah, khususnya ahlul bid'ah wal a'udzu billah, nah, itu tidak akan mungkin mau menolak pendapat ustadznya. Nah, pokoknya apa kata ustadznya itulah yang dijunjung tinggi walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau di sini, wajib bagi seorang talibul ilm untuk berlepas diri dari hizbiyah. Nah, dari kelompok ini yang dia menyandarkan walaknya, loyalitasnya kepada golongan. Ya. Jadi dia menyandarkan loyalnya kepada yayasannya misalnya. Ya. Pokoknya kalau dia bukan anggota kita, bagaikan abri dia, bukan tidak punya kartu anggota. Ya. Jadi kalau bukan dai yayasannya, ya sorry, tidak mau diterima. Nah, ada lagi yang lebih parah, nama, fanatik mengkultuskan nama. Maka ini semua adalah al-wala, loyalitas yang dibangun di atas kebatilan. Makanya ahlul bid'ah itu sandarannya bukan al-haq. Ya. Sandarannya adalah pribadi, perorangan. Makanya kata para ulama, ar-rijalu yu'rafu bil haq wal haq la yu'rafu bir rijal. Tokoh itu, orang itu dikenal dengan al-haq. Jadi cerminnya apa? Al-haq. Ya. Bukan al-haq dikenal melalui orang. Jadi bukan orang itu cermin. Saya paham ya? Jadi kalau ada seseorang melihat kalau si fulan yang bilang pasti hak. Ini yang menjadi cermin apa? Manusia. Tokoh kalau sudah ustaz ini yang bilang sudah. Ala ras. Pokoknya sami'na wa ata'na. Tapi al-haq itu mestinya jadi cermin. Ya. Ustaz ini benar atau tidak? Lihat al-haq. Ustaz ini benar, tidak ini benar atau tidak ya? Lihat dulu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dia fatwakan, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Maka seorang dai, ulama itu hanya sebagai penyampai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Alhamdulillah Allah tetap menjaga ada ulama-ulama ta'ifah yang berada di atas al-haq, yang bisa kita bertanya kepadanya, bersandar kepadanya, sehingga kita mengetahui kebenaran tersebut. Nah, maka kata beliau, hendaknya kita tidak menyandarkan walak kita kepada kelompok tertentu. Ya, ini adalah manhaj para salafus saleh. Maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya manhaj salafus saleh lah yang bukan mereka itu ahzab. Nah, dia bukan kelompok dan dia bukan golongan. Nah, kemudian yang kelima, kesalahan seorang talibul ilmi adalah at-tasaddur qabla ta'ahul.
At-tasaddur itu dari kata dada, menonjolkan dirinya padahal belum pantas. Ya, punya saya lah. Ya itu tadi. Teman yang ditanya belum selesai pertanyaan, yang bertanya dia yang menjawab. Ya boleh. Padahal misalnya dia yang bertanya di sini ini 4 orang santri misalnya lah, atau ustaz. Ya. Pertanyaan ditujukan kepada yang paling dekat, yang paling jauh cepat menjawab. Ya. Karena dia merasa dia yang paling berilmu. Padahal belum sepantasnya. Padahal ustaz yang ini lebih alim. Ya. Ada yang lebih alim dari dia, tapi dia cepat-cepat. Karena kalau dia menjawab, dia akan terkenal. Apalagi kalau pertanyaan menjawab, langsung si fulan yang jawab pertanyaan saya. Ya. Maka ini bahaya. Ya. Makanya para ulama itu sangat takut dari namanya popularitas. Kalau sekarang terbalik, orang cari popularitas. Nah, bagaimana supaya dia terkenal? Sehingga cara untuk memperkenalkan dirinya menempuh segala macam cara. Nah, oleh karena para ulama itu dahulu takut sekali. Ya, Imam Ahmad, para ulama-ulama yang lainnya itu sampai kalau mau jalan tidak mau menempuh jalan umum. Ya. Padahal bagaimanapun juga pasti mereka terkenal. Jadi bukan berarti kalau terkenal salah, ya ini lagi paham. Bukan berarti ustaz ini terkenal salah itu, mencari popularitas. Ya. Ini yang disalahkan adalah niatnya. Makanya al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya berbeda orang yang memperkenalkan dirinya dengan orang yang terkenal dengan sendirinya. Ya. Kalau orang yang memperkenalkan dirinya ya seperti anak-anak muda itu, orang pakai anting-anting di telinga, dia pakai anting di lidahnya. Ya. Pasti terkenal misalnya di kampungnya. Oh itu yang pakai anting-anting di lidahnya. Mestinya di telinga dia pasang di lidah. Ya. Mestinya dibawa di atas. Ya. Maka di kalangan perempuan dia sendiri yang terkenal, bahkan laki-laki. Nah, demikian ini para thalabul ilm. Sebagian mereka ingin terkenal padahal belum matang, belum waktunya. Ya. Ini karena tidak memahami. Seperti kejadian yang kadang ada seorang ikhwah terkenal karena salah berbuat di kampungnya misalnya. Ya. Ini pelajaran untuk mudah-mudahan kita tidak mengulanginya dan tidak terulang lagi. Salah di kampung, mestinya penuh. Masyarakat jahil, juhala, belum paham apa-apa. Dia langsung berdiri di samping imam, sebelah kanan imam. Akhirnya imam ngegrogi, gimana mau menggantikan posisi saya. Akhirnya walaupun selesai salat, orang sudah tidak konsentrasi. Masyarakat di belakang apa-apaan itu, orang sombong, takabur. Gimana mau gantikan imam? Sudah ada imam. Ini hikmah harus kita pahami. Bukan berarti kita mengamalkan sunnah. Tidak lihat situasi dan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membawakan nukilan Imam Ahmad masalah basmalah. Kalau seseorang jadi imam, kalau masyarakatnya tidak paham kalau kita sirkan basmalah, maka sebaiknya imam itu membesarkan basmalah. Karena masyarakat makmum tidak paham. Paham ya? Kalau makmumnya paham lebih bagus kalau disirkan. Maka hendaknya di sini orang kaidahnya tarkul afdal, ya, kita meninggalkan yang afdal lil mafdul, melakukan yang kurang afdal. Yang penting dia bukan bid'ah. Maka mudah-mudahan dengan kita membesarkan basmalah, masyarakatnya oh iya sama lagi. Ya, berarti satu mazhab gitu. Kalau sudah salat, silakan Pak Imam ceramah dulu. Tadi kalau mensirkan, aduh, salat kita tidak sah. Imamnya tidak baca bismillah. Ada yang mau menyuruh kita ceramah, tidak jadi. Nih, diperhatikan oleh para ulama sejak tahun Imam Ahmad. Ya. Ini harus kita ilmui supaya tidak salah mempraktekkan ilmu. Makanya ilmu itu ya bukan berarti kita tunda penyampaiannya, kita menyembunyikan. Nah, maka ini ya harus diilmui bagaimana usul dakwah, hikmah dakwah di dalam menyampaikan. Kemudian yang keenam adalah suudzon, ya, buruk sangka. Maka wajib bagi talabul ilm tidak buruk sangka kepada saudaranya. Nah, ya, kepada saudaranya. Karena orang yang cepat-cepat ingin terkenal seperti ini kadang menuduh temannya, ini mestinya dia, kok bukan saya.
Nah, ya, makanya kata para ulama itu berhubungan dengan at-tasaddur ini, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau, ya, wa akhirul asya'i nuzulan min qalbi salihin hubbus sulta wat tasaddur. Yang paling terakhir keluar dari hatinya orang soleh adalah cinta kekuasaan dan popularitas. Orang yang baik kita sudah pahami, tentunya ulama setelah para nabi dan rasul. Ya, kalau kita ustaz, seorang guru, ini kan orang soleh. Ya, paling tidaknya guru TPA. Ya, ini di kalangan masyarakat sudah dianggap apa? Alim. Makanya tahu kalau ada orang yang rajin sholat, ya alim natawah. Itu artinya orang bagus. Tapi ingat kata para ulama, yang paling susah keluar dari orang ini, orang-orang baik ini, adalah cinta kekuasaan. Mau dia yang jadi pimpinan, mau dia yang jadi bos, dia mau yang dia ditokohkan. Pokoknya dia sebagai, ya, tanda tangannya laris seluruh tempat. Dan cinta popularitas. Ini paling keluar, terakhir paling keluar. Anggaplah, masya Allah, tidak berzina lagi, tidak minum, pokoknya amanah ini. Tapi yang paling susah keluar dari kejelekan adalah cinta kepemimpinan dan cinta kekuasaan, cinta popularitas. Ini berbahaya. Dan kalau sudah cinta popularitas, seperti kaum muslimin pada umumnya yang tidak tahu ilmu ini, ya sudah, berkata apa saja, yang penting dia terkenal. Nah, sehingga halal, haram, karena sudah terlanjur. Nah, maka ini berbahaya. Sehingga fatwa itu kadang ya berubah-ubah karena mempertahankan eksistensi dia, posisi dia. Ya. Sehingga misalnya seorang dai yang di Jakarta, dia berdakwah di kalangan apa? Selebritis, tidak pernah akan berfatwa haram musik. Tidak mungkin. Karena hilang namanya nanti di tengah-tengah para artis, akan tidak diundang lagi berikutnya. Pekan depan jangan lagi Ustaz, ada gantinya. Ya. Ini karena ya fatwa dipermainkan. Maka ini ya waliyadzubillah, wah bukan berarti kita tidak boleh jadi pemimpin. Ya ingat ya. Ya, yang jelas ya untuk misalnya mencintai ini adalah dilarang. Nah, makanya paling terakhir keluar. Makanya sampai dikatakan kalau memang tidak ada orang yang bisa memimpin misalnya masyarakat, tidak mungkin kalau orang lain, kalau kamu ditunjuk misalnya ya, bukan pemilihan ya, bukan pemilu ya. Ya, kalau memang tidak ada yang lain, maka bismillah, isti'anah kepada Allah. Yang dilarang adalah minta kepemimpinan. Barang siapa meminta dalam hadis Muslim, maka dia akan diserahkan kepadanya. Dia tidak akan dibantu dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang menjadi pemimpin karena ya ditunjuk oleh orang yang berhak, misalnya para sahabat dahulu ditunjuk ya jadi pemimpin karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya itu musyawarah dan yang lainnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang demikian ini, dia akan dibantu. Tapi orang yang mencari, orang yang meminta tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelah suudzon ini ya kita harus meluruskan niat. Ya, kembali ya. Kita meluruskan niat pada saat kita talabul ilm. Paling ringan-ringannya ya kaum muslimin pada umumnya menghadiri majelis. Ya. Menghadiri majelis. Niatkan mulai keluar dari pintu bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Niatkan lillahi ta'ala. Bertawakal kepada Allah, saya paham atau tidak saya serahkan, yang penting saya perhatian mempelajari. Kemudian setelah itu betul-betul kita ilmui, kita niatkan untuk mengamalkan. Karena menuntut ilmu itu adalah apa? Raf'ul jahli 'anil nafs, menghilangkan kejahilan dari diri kita. Kemudian yang kedua, kalau mampu ya, kita menghilangkan kejahilan dari orang lain tersebut. Tentunya setelah kita mengamalkannya. Maka ya mulai kita menghadiri majelis, atau bagi yang mau nyantri, mau datang ke pondok pesantren, niatkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Karena kalau ini rusak dari awal, usul daripada segala amalan ini, apalagi amalan ibadah talabul ilm, menuntut ilmu ini, betul-betul tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah materi kita selesai. Nah, kalau ada pertanyaan, fadhal.